Oke, perkenalkan nama saya Gian Melita-Lesi, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas materi mengenai interaksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction, faktor-faktor pendewasaan Human Computer Interaction dan prinsip utama perencanaan HCI. Materi yang akan saya bahas di sini, yang pertama, pengenalan dasar interaksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction. Yang kedua, faktor-faktor pendewasaan HCI. Yang ketiga, prinsip utama perencanaan HCI. Pengertian, yang pertama pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah serangkaian proses, dialog dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Sejarah interaksi manusia dan komputer. Setelah komputer pribadi atau PC diperkenalkan pada tahun 70-an, maka berkembanglah pengguna teknologi ini secara cepat ke berbagai penjuru kehidupan, antara lain pendidikan, perdagangan, pertahanan, perusahaan, dan sebagainya. Pada awal tahun 70-an ini juga mulai muncul isu teknik antarmuka pemakai atau user interface yang diketahui sebagai man-machine interaction atau interaksi manusia-mesin. Para peneliti akademis mengatakan suatu rancangan sistem yang berorientasi kepada pemakai, yang memperhatikan kapabilitas dan kelemahan pemakai ataupun sistem komputer akan memberi kontribusi kepada interaksi manusia komputer yang lebih baik. Maka pada pertengahan tahun 80-an diperkenalkan istilah Human Computer Interaction atau HCI atau interaksi manusia komputer. Faktor-faktor pendewasaan HCI. Yang pertama, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan bagian ilmu komputer yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik dilakukan manusia serta menggabungkan cara berpikir manusia dengan mesin untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan pembelajaran. 2. Linguistik. Peran bahasa yang digunakan sebagai antarmuka sangat penting agar user lebih mudah menggunakan sistem dan tidak terjadi kesalahpahaman. Dibutuhkan komposisi bahasa yang sangat baik yang dapat dengan mudah dimengerti oleh user. Yang ketiga, psikologi. Pemahaman akan psikologi yang akan menggunakan software sangatlah dibutuhkan dalam IMK, mengingat setiap user memiliki sifat dan kelakuan yang berbeda. Dalam perencanaan program harus diperhatikan siapa target pengguna program, bagaimana lingkungannya, bagaimana perilaku mereka secara umum sehingga hasil program lebih user friendly. 4. Multimedia. Dengan multimedia, tampilan dari suatu interaksi akan menjadi lebih menarik dan lebih mudah dimengerti oleh pengguna. Contoh, anak-anak sudah bisa memainkan game dengan komputer karena ada banyak konteks multimedia di dalamnya, yaitu berupa gambar, suara, teks, grafik, dan sebagainya. 5. Matematika. Pembuatan suatu produk atau software haruslah efisien dalam perhitungan matematika. Jika software bisa digunakan oleh semua orang, baik yang baru belajar komputer maupun yang telah pakar, unsur kemudahan dalam segi hitungan matematika akan membuat software itu disukai oleh banyak orang. 6. Sosiologi. Pada IMK, sosiologi berhubungan dengan pengaruh
sistem komputer dalam struktur sosial. Pada intinya faktor ini merupakan konteks dari suatu interaksi. Yang terakhir, prinsip utama perancangan HCI antara lain user compatibility, product compatibility, task compatibility, consistency, familiarity, simplicity, direct manipulation, control, WYSIWYG, flexibility, responsiveness, intelligible technology, robustness, dan protection. Demikianlah pembahasan materi saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.